Setelah Gaza ditaklukkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memimpin doa bersama demi keberkahan kota tersebut. Tidak lupa, Sultan Nureddin juga mengucap syukur atas bersatunya para beylik demi penaklukan kali ini. Sementara itu, Karatekin justru sibuk mencari harta rampasan. Salahuddin berkata kepada Sultan bahwa dia merekomendasikan Turan Shah sebagai gubernur Gaza. Sebab bagaimanapun penaklukan kali ini berkat jasa besarnya. Syekh Abdul Qadir akhirnya berpamitan, menganggap bahwa di negeri ini sudah ada ulama yang sangat pandai, yaitu Omar Mela. Meskipun telah diangkat sebagai gubernur, Turan Shah tidak senang karena itu bukan dari usahanya sendiri, melainkan rekomendasi dari Salahuddin. Namun Salahuddin kemudian menasihati bahwa Turan Shah bisa menunjukkannya dengan prestasi. Sementara itu, Mefdud berpamitan kepada Sultan bahwa ia akan kembali ke Mosul. Namun ternyata Sultan tidak mengizinkan dan menyuruhnya untuk berjuang bersama. Bernard begitu terpukul dengan ditaklukkannya Gaza oleh Sultan dan kawan-kawan. Dan ketika ia meminta bantuan pasukan yang lebih banyak dari Mesir kepada Mulhen, ternyata ditolak. Ketika Karatekin telah mengumpulkan harta rampasan dengan begitu banyaknya, Turan Shah meminta setengahnya sebab sekarang dia adalah gubernur Gaza. Setelah perdebatan yang panjang, Karatekin akhirnya bermurah hati menuruti apa permintaannya sebagai hadiah. Bernard mendatangi Al-Quds berharap mendapatkan perlindungan, namun justru ditangkap oleh Victoria. Selain karena dianggap gagal dan tidak punya apa-apa lagi, ternyata ada pihak lain yang menginginkan dirinya. Utusan yang diusir oleh Salahuddin dalam rapat dewan justru dihukum oleh tuannya. Dia adalah Arslan Shah, pelindung kekhalifahan Abbasiyah. Pengusiran itu dianggap sebagai suatu penghinaan. Dia ingin meminta pertanggungjawaban. Salahuddin dan Sultan Nureddin sedang berbincang-bincang mengenai penaklukan Al-Quds. Mimbar sebagai saksi, telah lama mereka memimpikan hal itu. Tiba-tiba Imad memberitahu bahwa Victoria datang ingin menghadap. Bernard ditangkap dan dihakimi para paus. Menurutnya ini adalah pembalasan atas tindakannya yang begitu jahat, menindas dan mengorbankan mereka namun kehilangan Gaza. Victoria menyadari bahwa Al-Quds sudah diincar Sultan Nureddin. Untuk itu ia menawarkan perdamaian dengan membebaskan semua budak, serta bersedia membayar upeti 300.000 emas setiap tahun. Salahuddin mengatakan kesepakatan itu tidak relevan jika Bernard masih hidup. Victoria memberitahu bahwa Bernard sudah ditangkap. Sultan lantas memerintahkan Salahuddin untuk bersama Victoria melihatnya. Di tempat lain, Bernard diselamatkan oleh Elisa. Itulah kesempatan Bernard untuk membalas dendam kepada para kardinal utusan paus. Bernard tidak menyangka Victoria tega melakukan ini kepadanya. Sementara itu, Karatekin kembali ke sukunya dan membagi-bagikan harta rampasan perang. Tidak lupa, ia juga memberikan hadiah kepada adik dan kakaknya. Hanya saja kakaknya menolak dan memilih untuk kembali ke istana. Ketika memasuki Al-Quds, Salahuddin menginstruksikan kepada anak buahnya untuk mereka tetap waspada dan mengambil tindakan jika diperlukan. Sultan Nureddin mendapatkan ucapan selamat dari ibunya atas penaklukan Gaza. Hanya saja Sultan malu kepada Melike Hatun karena Bernard kabur. Itu artinya balas dendam atas kematian saudaranya belum tuntas. Victoria dan Salahuddin disergap oleh Bernard. Dengan begitu, Salahuddin mengatakan kepada Victoria bahwa kesepakatan mereka batal. Bernard menghendaki bahwa Salahuddin dieksekusi saat ini juga. Namun sebelum itu terjadi, anak buah Salahuddin bergerak cepat. Bernard menantang secara terbuka agar Salahuddin menaklukkan Al-Quds. Salahuddin pun hampir terpancing, hanya saja Victoria menghentikannya. Dia tidak mau ada pertumpahan darah di tanahnya selama kesepakatan masih ada harapan. Victoria mengatakan kepada Bernard bahwa ia ratunya, ia yang memutuskan. Melik Arslan Shah tiba di perbatasan Zengi dan langsung menghabisi para prajuritnya. Setelah itu Hatun yang bersamanya meminta izin akan mampir ke Boru karena itu adalah tanah kelahirannya. Bernard marah kepada Victoria kenapa dia berani menumbalkannya kepada paus. Victoria hanya menjelaskan bahwa mereka menginginkannya. Bernard menegaskan bahwa dia belum kalah, pasukannya dari Tripoli akan datang. Di pihak lain, mata-mata Salahuddin juga mengetahui informasi ini. Diperlihatkan para pasukan dari Tripoli disambut oleh Elisa.
mereka diberi pemahaman terlebih dahulu untuk melindungi Al-Quds. Para bey mulai tidak percaya dengan Sultan Nureddin karena Bernard ternyata masih hidup dan dia justru memanggil pasukannya dari Tripoli. Namun Sultan memastikan jika mereka semua aman asalkan mereka tinggal di Damaskus. Ketika Ismet Hatun akan kembali ke istana, ia justru kedatangan tamu. Dia mengaku sebagai musuh lamanya di suku ini. Ismet Hatun lantas teringat bahwa dia adalah Gok Cicek. Sementara itu, Arslan Shah tiba di istana dan ingin membuat perhitungan dengan Salahuddin. Namun setelah bertemu, dia justru meremehkan dan ingin bertemu dengan Sultan. Keluarga Gok Cicek juga berasal dari Boru. Jadi Ismet Hatun sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai tamu. Namun keinginan Gok Cicek melebihi itu. Dia ingin memerintah juga di tanah ini. Arslan Shah mempertanyakan tindakan Sultan Nureddin yang menyatukan para beylik di bawah komandonya. Hal itu jelas bertentangan, hanya dia yang berhak melakukan itu. Sultan balik bertanya kenapa selama ini ia tidak bisa melakukannya. Arslan Shah tidak mau tahu bahwa para beylik harus tunduk pada komandonya, termasuk Sultan juga. Jika tidak, maka mereka pun siap berperang. Sementara itu, Salahuddin dan teman-temannya mengawasi prajurit dari Tripoli yang dipimpin oleh Elisa. Namun Elisa sendiri tahu hal ini hingga kemudian memilih jalur yang tidak biasa. Sultan memerintahkan agar para beylik dijaga keamanannya dan tidak boleh terpengaruh oleh Arslan Shah. Ismet Hatun batal kembali ke istana sebab ia menyadari kehadiran Arslan Shah yang tinggal di sukunya. Terlebih dia telah menabuh genderang perang dengan Zengi. Bernard berencana menculik para bey. Ia telah menaruh mata-mata di Damaskus. Jika mereka sekalinya keluar, itulah kesempatan mereka. Melik Arslan Shah merasa bahwa para bey harus tunduk di bawah komandonya. Jadi ia mengirim utusan untuk memanggil mereka. Karatekin kesal kepada kakaknya kenapa mereka tidak mengusir tamu yang tidak tahu malu. Kakaknya menjelaskan bahwa Gok Cicek memiliki darah suku mereka. Meskipun telah dilarang, para bey tetap nekat untuk menemui Arslan Shah. Dan berita mengenai kepergian mereka itu didengar oleh Bernard. Tanpa diduga, Karatekin juga tertarik untuk menyandera para bey dan meminta tebusan dengan harga yang mahal. Ketika sedang bersiap untuk menghancurkan pasukan dari Tripoli, Salahuddin mendapatkan kabar mengenai kepergian para bey menemui Arslan Shah. Hingga akhirnya mereka memilih mundur dan itu diketahui oleh Elisa. Karatekin menghadang para bey terlebih dahulu. Namun kemudian muncul Bernard dan anak buahnya. Namun ketika perang pecah, Karatekin memilih kabur. Sehingga Bernard tidak punya penghalang lagi untuk menguasai para bey. Bernard mengatakan kepada mereka bahwa nyawa mereka sangat berharga karena nanti pada akhirnya mereka akan ditukar dengan Gaza. Sultan marah besar mengetahui para bey meninggalkan Damaskus. Pasukan ia kerahkan untuk menjemput mereka. Ketika Salahuddin dan teman-temannya tiba di lokasi, semua prajurit para bey telah tewas. Sementara itu para bey mengancam Bernard dan kawan-kawannya bahwa mereka akan dimurkai oleh Arslan Shah. Salahuddin melapor kepada Sultan bahwa para bey diculik oleh Bernard. Jadi tidak ada jalan lain, mereka harus pergi ke Al-Quds lalu merebutnya. Di sisi lain, Arslan Shah tidak kalah murka mengetahui para bey diculik Bernard. Ia pun menyatakan siap perang untuk mendapatkan mereka. Ketika Turan Shah ingin mengajak keluarganya pindah ke Gaza, Salahuddin membawa kabar bahwa para bey disandra jadi Gaza tidak aman. Keluarga Ayub akhirnya memutuskan untuk membatalkan pindah ke Gaza. Perjalanan Sultan menuju Al-Quds ternyata dihadang langsung oleh Bernard. Dia memberikan penawaran bahwa Gaza ditukar dengan para bey. Jika tidak, maka para bey tinggal menunggu waktu satu persatu akan dibunuh. Surya Hatun diberitahu Salahuddin mengenai situasinya. Merasa memiliki hubungan dengan Fatimiyah, Surya ingin membantu, namun dilarang oleh Salahuddin demi keselamatan. Arslan Shah justru menyalahkan Sultan Nureddin. Padahal ia sudah melarang para bey meninggalkan Damaskus. Justru Arslan Shah yang mendorong mereka ke dalam api. Surya mendengar bahwa para bey ditahan di Al-Quds. Ia juga mendengar di sana ada Mulhem, teman ayahnya. Arslan Shah berpikir untuk mengeluarkan para bey tanpa keringat sedikit pun.
Sementara itu di sisi lain, Sultan dan Salahuddin sedang berdiskusi apakah mereka perlu menyerahkan Gaza. Namun sebelum sejauh itu, Salahuddin minta diberi kesempatan untuk membebaskan mereka dari jalur belakang. Mulhem menyadari bahwa Parabe tidak aman jika Sultan nanti tiba-tiba menyerang. Ia lantas mengusulkan agar mereka dibawa ke Mesir saja. Bernard tidak yakin dengan cara itu karena di tengah jalan mereka bisa saja direbut oleh Salahuddin atau Sultan. Arslan Shah telah memutuskan untuk menyerang Al-Quds. Hanya saja mereka tidak mau bergabung dengan Zengi karena gengsi. Menurutnya, kalau perlu mereka juga harus menghabisi Zengi. Ismet Hatun dan Karatekin menganggap omongannya hanya sesumbar. Karena hanya dengan kekuatan segitu, sukunya merasa bisa mengatasi. Diam-diam, Surya Hatun datang ke Al-Quds sendirian. Tentu saja, Victoria menyambutnya dengan senang hati karena bisa membalas dendam. Namun pada kenyataannya tidak semudah yang ia ucapkan. Mulhem mengatakan bahwa Surya Hatun adalah tamunya. Bahkan ia yang mengundangnya sendiri karena hubungan mereka sangat dekat. Sofia memberitahu Salahuddin bahwa Surya tidak berada di kamarnya. Di hadapan Mulhem, Surya berbohong bahwa ia membenci Salahuddin sebagai penyebab kematian orang tuanya. Dengan begitu, Mulhem menyimpulkan bahwa Surya memihak kepadanya, ia pun dijadikan tamu. Namun begitu ada kesempatan, Surya justru mencari-cari di sekitar Al-Quds, lokasi penyanderaan. Akibatnya, ia justru tertangkap oleh Victoria yang sejak awal memang tidak pernah percaya kepadanya. Namun ketika ada kesempatan lagi, Surya Hatun kabur. Victoria memberitahu Mulhem bahwa tamunya adalah pengkhianat. Mendengar itu, Mulhem mengatakan bahwa dia yang akan menghukumnya dengan tangannya sendiri. Surya Hatun bersusah payah untuk keluar dari Al-Quds dan menuju hutan. Sebenarnya ia bertemu dengan Salahuddin, namun tiba-tiba dari arah belakang Mulhem memanahnya. Surya terluka parah, sementara tentara salib mengepung mereka. Salahuddin bergegas membawa Surya kembali ke tenda untuk mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, Mulhem melapor kepada Victoria bahwa telah menghukum tamunya yang pengkhianat. Bernard mengatakan jika situasi ini membuat mereka semakin sulit, Salahuddin pasti balas dendam. Detik-detik sebelum kematiannya, Surya Hatun meminta maaf kepada Salahuddin karena tidak bisa membantunya. Suasana yang tadinya sibuk tiba-tiba hening ketika Surya Hatun menutup matanya. Salahuddin benar-benar terpukul dan merasa bersalah. Dalam hati ia pun bersumpah akan membalas dendam atas kejahatan ini. Bernard tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataan dari Mulhem untuk memindahkan Parabe ke Mesir. Sebab jika Arslan Shah bersama Sultan Nureddin menyerang secara bersama-sama, ia tidak memiliki tameng. Baru selesai pemakaman, Salahuddin mendengar kabar bahwa Parabe akan dipindahkan. Begitu juga dengan pihak Arslan Shah, ia juga mendengar informasi ini. Alhasil tanpa menunda waktu, mereka pun mempersiapkan pasukan menyergap rombongan tersebut. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu Karatekin, ia ikut berburu juga. Ia merasa ditakdirkan sebagai penjara, kesempatan seperti ini tidak boleh ia lewatkan. Terlihat rombongan karavan Mulhem melewati jalur utara. Dari kejauhan, sudah ada Salahuddin yang mengincar. Di tempat lain, Bernard juga membawa rombongan karavan melalui jalur selatan. Jelas ini sebuah trik, namun kita belum diberitahu rombongan mana yang asli membawa Parabe. Sementara Salahuddin terus mengawasi Mulhem, Arslan Shah, dan Karatekin mencari jejak yang mereka tuju. Hal itu juga masih misteri, mereka melewati jalur utara atau selatan. Kita sepertinya disuruh menebak. Namun setelah itu, satu clue terbuka. Sebuah kilas balik memperlihatkan Salahuddin telah memisahkan dua pasukan, selatan dan utara, untuk langkah antisipasi. Nah, pasukan yang dikerahkan Salahuddin itu menyergap Bernard. Meskipun pada akhirnya mereka kalah, namun terungkap karavan yang ditumpangi Bernard ternyata kosong. Nah, kini harapan tinggal pada Salahuddin yang saat ini menyergap Mulhem. Karena bisa jadi itu rombongan asli yang membawa Parabe. Atau juga keduanya memang kosong, hanya untuk menjebak mereka. Sementara itu,
Arslansyah mulai mendapatkan petunjuk. Begitu juga dengan Karatekin, hanya saja dia apes karena dihadang oleh Elisa. Nah, gimana? Semakin menarik kan? Apakah Salahuddin akan mendapatkan Parabe? Tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.